Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niken Bayorgeni SSTMK, dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang berisi unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bobot 3 SKS teori. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, menjelaskan stimulasi, deteksi dini, pertumbuhan dan perkembangan balita, menjelaskan pemberian imunisasi dan vaksinasi, menjelaskan KIPI, dan cara mengatasinya, dan mampu menjelaskan masalah-masalah atau penyakit yang lazim timbul pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ada beberapa unsur, yaitu menunjukkan kinerja efektif secara individu maupun tim, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu melakukan asuhan kebidanan bayi dan balita secara komprehensif dan profesional, mampu berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, berkomitmen memimpin dan memberdayakan masyarakat, mampu mengelola asuhan dan sumber daya dalam pelayanan ibu dan anak, mampu memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan ibu dan anak. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar bayi, balita, anak, dan prasekolah, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan serta kebutuhan dasarnya, menjelaskan deteksi dini, tumbuh kembang dan pemberian imunisasi, mengenali masalah-masalah kesehatan yang umum pada bayi dan balita, menjelaskan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi dan penata laksanaannya, memahami konsep manajemen terpadu balita sakit dan bayi muda, mampu mengakses dan mengkaji jurnal untuk mendukung praktik evidence-based, mampu menerapkan pendekatan problem solving dan critical thinking, mampu menggunakan metode manajemen kebidanan dan dokumentasi SWOT. Untuk strategi DIA, Delivery Interaction Assessment, untuk delivery penyampaian materi, materi disampaikan secara terstruktur, komunikatif, dan berbasis evidence. Medianya slide presentasi, video demonstrasi, studi kasus, artikel, jurnal terkini. Tujuannya memfasilitasi mahasiswa memahami dan mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Untuk interaksi pengajaran, interaksi dibangun melalui diskusi kelas dan kelompok kecil, simulasi peran sebagai bidan dalam studi kasus asuhan balita, refleksi pembelajaran yang menghubungkan teori dan pengalaman praktik klinik. Untuk asesmen penilaian pembelajaran, penilaian dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak prasekolah dilakukan secara komprehensif untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Penilaian dirancang untuk mencerminkan pendekatan pembelajaran yang integratif dengan menyeimbangkan asesmen formatif dan sumatif. Sistem asesmen terdiri dari 6 komponen dengan pembobotan, yaitu aktivitas partisipasi case method 20%, hasil proyek team-based project 10%, tugas mandiri 10%, kuis 10%, ujian tengah semester UTS 20%, ujian akhir semester UAS 30%. Instrumen penilaian disusun berdasarkan indikator capaian dan menggunakan rubrik berbasis performa serta analisis isi. Seluruh rubrik penilaian telah dicantumkan secara eksplisit dalam rencana pembelajaran semester RPS, guna memastikan proses evaluasi yang objektif, transparan, dan terarah pada pencapaian pembelajaran yang bermakna serta relevan dengan praktek kebidanan di lapangan. Seluruh instrumen penilaian dilengkapi dengan rubrik yang sesuai dan telah dicantumkan secara eksplisit dalam RPS. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran secara daring. Video ini memperlihatkan bagaimana proses pengajaran dijalankan dengan mengintegrasikan strategi DIA sesuai dengan rencana pembelajaran semester RPS. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabar hari ini? Pagi Baik, Ibu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat baik Pagi Ibu. 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 Alhamdulillah ya, kita ada di pertemuan untuk materi yaitu simulasi pertumbuhan dan perkembangan gitu ya, SDIDTK. Kalau misal SDIDTK itu biasanya sering sekali kita temukan ada di posyandu, di puskesmas kayak gitu ya. Tentunya pasti sangat berguna untuk adik-adik semua nanti ketika menjadi bidan gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu untuk materi perkuliahan kita pada hari ini. Oke, apakah bisa terlihat untuk share screen saya? Terlihat Ibu. Oke, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi SDIDTK adalah stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang. Dan hari ini kita akan belajar tentang SDIDTK. Nah, saya pengen tanya nih, bagaimana kabar adik-adik semuanya hari ini? Mungkin bisa dijawab ya. Oke, kita lihat dulu untuk hasilnya. Oke, eh, ini saya share dulu untuk hasilnya. Ternyata banyak yang senang ya, 8 orang senang, 3 orang biasa. Oke, kemudian lanjut ya di yang biasa-biasa itu mungkin karena apakah sudah sarapan atau belum gitu ya. Nanti silahkan sarapan dulu. Kemudian lanjut ya, kita sampai ke tujuan pembelajaran ya. Adik-adik nanti diharapkan bisa menjelaskan dan mengidentifikasi tentang pertumbuhan, perkembangan, stimulasi, dan deteksi dini bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi, setelah mengikuti program ini, diharapkan nanti bisa menjelaskan, kemudian mengidentifikasi pertumbuhan, perkembangan, stimulasi, dan deteksi dini bayi, balita, anak, dan prasekolah. Oke, kita sampai pada pertanyaannya. Kira-kira ada deh tahu nggak tentang apa yang Anda ketahui tentang stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang? Ya, silakan dijawab dulu ya. Oke, beberapa sudah menjawab ya, sudah bagus. Nanti saya tampilkan hasilnya. Oke, ini saya coba tampilkan hasilnya dulu. Nah, luar biasa ya, beberapa sudah menjawab. Ada perkembangan anak itu terbagi beberapa fase gitu ya, sangat komplit ya jawabannya, karakteristiknya seperti apa. Kemudian proses untuk memastikan bahwa anak-anak mencapai tahapan perkembangan yang sesuai dengan usianya luar biasa. Kemudian juga ada yang mengkaitkan tentang deteksi dini penyimpangan perkembangan anak ya. Memang sangat berkaitan ya. Kemudian screening, nah itu juga sama juga. Jadi luar biasa, Dede sudah sampai di tahap ini ya, membaca sebelum adanya perkuliahan gitu ya. Kemudian mengetahui perkembangan sesuai dengan umurnya, memastikan anak tumbuh sehat dan berkembang sesuai usianya. Nah, luar biasa. Jawaban-jawaban ini kita skip dulu, kita save dulu gitu ya. Kita kembali ke share screen dan kita akan bahas sama-sama tentang deteksi dini tumbuh kembang. Jawaban-jawaban tadi sangat luar biasa dan menampilkan gitu ya, memvisualisasikan dan mengilustrasikan tentang apa itu SDIDTK. Oke, kita lanjut. SDIDTK yang tentunya sering digunakan juga di hampir semuanya di puskesmas, kemudian di posyandu itu adalah screening. Jadi screening itu dilakukan secara komprehensif dan screening itu bukan alat diagnosis. Apa itu alat diagnosis? Kalau screening itu dia sebagai awalan gitu sebelum adanya diagnosis. Jadi
Screening itu untuk mengetahui secara awal apa yang terjadi pada bayi balita, kemudian mendeteksi adanya penyimpangan dan mengkoreksi adanya faktor resiko. Jadi sebelum terlambat gitu ya, bisa kita koreksi dengan cara simulasi tadi. Jadi ketika di screening ada hasil yang meragukan gitu ya, menyimpang dan sebagainya, maka bisa segera dikoreksi dari sebelum terlambat. Siapa yang bisa melakukan screening? Tenaga profesional, ada dokter, perawat, bidan, psikolog, kader, bahkan orang tua atau anggota keluarganya. Dapat diajarkan cara melakukan deteksi tumbuh kembang. Jenisnya apa aja? Jenisnya ada banyak, yaitu untuk pertumbuhan adalah untuk menemukan status gizi kurang, buruk, dan juga untuk lingkar kepala, apakah mikro atau makrosefali, yaitu diukur BB-nya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala anak. Kalau untuk perkembangan, perkembangan yaitu untuk mengetahui adanya perkembangan anak dari daya lihat, daya dengar, kayak gitu. Apa aja alatnya, yaitu DDST, KPSP, tes daya dengar, TDD, dan juga tes daya lihat atau DDL. Kemudian deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autism, gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktivitas. Ada kuesioner masalah mental emosional, KMME, kemudian juga ada checklist for autism in toddlers atau CHAT, dan juga gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, GPPH. Aspek-aspek yang perlu dipahami adalah untuk perkembangan tuh ada gerak kasar atau motorik kasar dan juga ada motorik halus. Kalau gerak kasar itu aspeknya berhubungan dengan kemampuan anak untuk pergerakan dan sikap tubuh, yaitu bisa duduk, berdiri, dan sebagainya. Kalau gerak halus artinya melibatkan otot kecil. Contoh, mengamati gitu ya, menjimpit, menulis, dan sebagainya. Kemudian kemampuan bicara dan bahasa itu seperti apa? Kemampuan bicara dan bahasa itu untuk memberikan respons terhadap suara, berbicara, komunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya. Kalau untuk sosialisasi dan kemandirian, biasanya terkait dengan balita tersebut bisa makan sendiri, membereskan mainan sendiri, kemudian bisa berpisah dalam sementara waktu dengan ibu ataupun pengasuh gitu ya, bersosialisasi maupun berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, pelaksanaan kegiatan SIDTK itu seperti yang tadi di awal sekali kita bahas, dilakukan di Puskesmas, di PAUD, dan juga di Posyandu. Oke, kita sampai ya di diskusi ya. Nanti kita bagi menjadi dua kelompok besar, karena adik-adik ini nanti akan saya bagi menjadi dua kelompok besar untuk mendiskusikan adanya suatu kasus. Di kasus ini ada anak berinisial F, usianya 3 tahun 2 bulan, dan laki-laki, kemudian lahirnya cukup bulan, babynya juga bagus ya 2,7, prosesnya spontan, tidak ada penyakit berat, imunisasi lengkap, dan diasuh oleh nenek karena orang tuanya bekerja. Ketika dilakukan STIDTK, diobservasi dan diwawancara, anak ini belum bisa menyusun kalimat 2 sampai 3 kata. Dan juga lebih banyak menunjuk atau menarik tangan orang dewasa saat menginginkan sesuatu. Tidak menulis saat dipanggil, kecuali kecuali ini ya. Dan juga jarang melakukan kontak mata. Belum bisa bermain bersama teman, hanya bermain sendiri. Tidak menoleh saat dipanggil kecuali sangat keras. Jadi ketika dipanggil pelan gitu tidak menoleh kecuali yang memanggil sangat keras. Kemudian respon terhadap instruksi verbal itu terbatas. Jadi ini ada beberapa kasus. Nanti silakan didiskusikan waktunya sekitar 10 menit gitu ya. 5 sampai 10 menit nanti kita akan kembali lagi di ruang utama. Ini coba saya breakout rooms. Silakan nanti akan ada pemberitahuan.
Oke, apakah sudah bisa? Sudah, oke, sudah masuk ya. Silakan masuk ke ruang masing-masing dulu untuk berdiskusi. Oke, sudah kembali semuanya ya di main room ya. Dari soal gitu ya, dari soal di di share screen di diskusi ini. Dari room pertama, kira-kira apa sih yang terjadi ataupun ketika dilakukan screening apa sih yang terjadi pada anak tersebut, pada anak F balita tersebut? Mungkin salah satu bisa mewakili dari room satu untuk bisa memaparkan apa yang terjadi pada anak tersebut setelah dilakukan observasi ataupun wawancara. Izin menjawab, Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah silakan. Oke. Perkenalkan, kelompok satu tadi eh, dari indeks itu bahasa menyusun kalimat sederhana, Bu. Kemudian untuk eh, apa namanya peran sosialnya itu juga terlambat. Jadi kurangnya untuk auditifnya itu dia ada kemungkinan gangguan pendengaran atau tidak menoleh saat dipanggil. Kemungkinan masalahnya itu keterlambatan perkembangan bahasa dan sosial. Jadi perlu screening gangguan pendengaran dan autisme. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya atas jawabannya ya Ilma ya. Luar biasa sekali ya. Jadi memang betul, jadi di anak tersebut memang ada beberapa gangguan untuk perkembangan terutama ya, sehingga tadi perlu dilakukan beberapa istilahnya intervensi gitu ya. Kemudian setelah kita tahu yang terjadi pada anak tersebut, nah selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan gitu ya. Mungkin bisa dijawab di room 2 gitu ya. Bisa diwaparkan untuk hasil diskusinya. Silahkan. Baik, Ibu, izin menyampaikan hasilnya. Ya, Mungkin kita sebagai bidan perlu melakukan tindakan atau intervensi dini, yaitu bisa rujuk ke tenaga ahli dengan dilakukannya pemeriksaan audiometri atau tes pendengaran. Kemudian juga dilakukan psikolog anak rujuk ke psikolog anak atau dokter tumbuh kembang untuk screening ASD atau Autism Spectrum Disorder. Kemudian kita juga bisa melakukan stimulasi intensif bahasa dan sosial. Mungkin bisa disarankan kepada orang tua atau pengasuh untuk mengajak anak berbicara dengan kalimat yang lengkap, kemudian menggunakan metode membaca yang nyaring dan juga bernyanyi bersama, kemudian bisa diajak bermain peran atau bermain kelompok kecil. Kemudian mungkin bisa melibatkan orang tua secara aktif dalam stimulasi di rumah, begitu. iya, terima kasih ya Dita atas jawabannya ya. Jadi sudah betul ya beberapa intervensi yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai bidan terhadap anak tersebut. Nah, itu akan dilakukan secara berjenjang. Jadi nanti ketika kasus ditemukan misalnya di puskesmas, nanti juga kita akan lakukan kolaborasi rujukan juga ke tenaga ahlinya gitu ya. Jadi tidak dilakukan sendirian gitu. Terima kasih, diskusinya luar biasa ya. Kemudian kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Untuk di tingkat pelayanannya tadi ya, ada di keluarga, kemudian juga di puskesmas, semuanya bisa bisa istilahnya bisa melakukan, tapi memang ada beberapa beberapa yang
harus dilakukan di puskesmas seperti itu. Kalau misal di keluarga ataupun masyarakat, dia bisa memantau misalnya untuk berat badan gitu ya, bisa dilakukan juga oleh pendidik dari PAUD, petugas TPA maupun juga guru TK, orang tua dan kader kesehatan. Kalau di puskesmas dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan tenaga. Ada buku kaya, tabelnya, kemudian juga ada grafik dan timbangan dan alat ukur tinggi badan atau panjang badan. Tahapan perkembangan anak menurut umur memang dibedakan di sini karena untuk mempermudah tadi screening. Jadi tahapan perkembangan ini bukan mengkotak-kotakan, tapi di sini lebih kepada di contoh di spesifik 0 sampai 3 bulan anak tuh seharusnya sudah bisa apa seperti itu. Jadi tahapan itu yang nanti dipantau terus sampai dia umur 60 sampai 72 bulan dan tahapan perkembangannya itu akan beda-beda tiap tiap tahapan ini. Untuk intervensi dini, tadi juga kita sudah bahas diskusi ketika misalnya umur 3 bulan bayi tidak membalas tersenyum, bisa kita intervensi dengan cara ajak bayi tersenyum dan bicara sesering mungkin. Tunjukkan wajah yang cerah pada bayi, kemudian bisa kita peluk, kita belai, kita cium bayi sering mungkin, dan gerakan lembut dan penuh kasih sayang seperti itu. Dan intervensi dini, misalnya umur 6 bulan belum bisa tengkurap, bisa kita lakukan intervensi dini. Misalnya kita tidurkan tengkurap, beri benda warna cerah gitu ya, misalnya yang berbunyi, mainan yang berbunyi kan mungkin banyak ya, sampai bayi bisa angkat kepala. Kemudian tidur tengkurap, tekan otot punggung dari arah leher ke bawah sampai bayi bisa angkat kepala. Bila misal otot punggung dan dagu lemah, bisa kita tengkurapkan di atas bantal, kita taruh mainan dan ajak bicara. Dan cara gendong juga harus benar. Anak itu bisa menegakkan kepala, tangan dan kaki bebas bergerak di depan dada ibu. Dan biasanya sering kita temukan gangguan bicara bahasa, cerebral palsy juga ada, sindrom Down, perawakan pendek, autisme, retardasi mental, dan GBP ya, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Oke, kita lanjut ya untuk asesmen bisa di klik untuk ini untuk QR code-nya. Sebentar ini masih terclose ya. Coba saya share screen lagi. Nah, apakah sudah terlihat? Bu. Oke, untuk asesmen nanti bisa dilanjut di sistem di Spada ya. Coba saya bukakan untuk Spadanya. Nanti bisa dilanjutkan di Spada UNS. Nanti adik-adik bisa buka di Spada gitu ya. Di Spada ini langsung bisa login dengan SSO. Nanti semuanya ada di situ dari RPS. Kemudian materi pembelajaran juga. Sudah terlihat ya untuk searching saya. Kemudian juga untuk sistem asesmen juga ada di situ gitu. Jadi di sini course-nya nanti langsung masuk ke FK di Fakultas Kedokteran.
kemudian nanti program sarjana gitu ya, program sarjana FK langsung bisa dilihat untuk dari programnya gitu ya, dari program-program di Fakultas Kedokteran seperti itu. Nah, semuanya materi ada di situ. Silakan nanti diakses, ada RPS-nya, kemudian juga ada materi ajarnya, kemudian juga ada kuis-kuis yang perlu ada deh semuanya jawab di situ karena akan mempengaruhi penilaian juga seperti itu ya. Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, di revisi pembelajaran ini mungkin bisa di share, bisa di ini ya, bisa dilihat ya di QR code-nya apakah terlihat, apakah bisa. Ya mungkin masih loading ya. Oke, terima kasih. Ini coba saya share screen hasilnya. Saya sebenarnya ingin tanya, kira-kira sudah pada paham belum untuk pembelajaran hari ini? Dan alhamdulillahnya 8% sangat setuju, sudah paham. Kemudian satu satu orang, 9 orang setuju, sangat setuju. Kemudian satu orang setuju dan nolnya kurang setuju. Dan terima kasih ya, karena ap- kalaupun misal nanti ada yang masih belum dipahami, nanti silakan bisa bertanya ya untuk materi pembelajaran ini. Kira-kira apakah masih ada yang kurang dipahami gitu? Bisa ditanyakan sekarang. Oke, terima kasih. Bisa kita ini ya, bisa kita eh, tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk perkuliahan di asuhan bayi, balita dan anak prasekolah. Ini memang terdiri dari hybrid dan kita di sini di fase ini kita mendapatkan perkuliahan untuk online ya, bukan tatap muka seperti biasanya. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan tatap muka seperti biasanya gitu ya. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih, Ibu. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Ibu. Iya, sama-sama.